Seperti yang saya ucapkan, Shalom ya, saudara-saudari seimanku yang imamat rajani. Di part 1 yang sebelumnya kan saya udah katakan, ya, itu yang paling penting dari yang terpenting adalah ajaran dari Tuhan Yesus kita. Itu nomor 1 pentingnya, ya, dan sangat khusus bagi Tuhan Allah kita. Apa itu bunyinya? Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kenapa Opa harus demikian sering ya memotivasi atau menghimbau saudara seimanku haruslah demikian dalam hidup ini? Karena Tuhan Yesus mengatakan itu yang terutama loh. Itu yang paling penting dari hal-hal yang lain. Yang terpenting itu haruslah demikian. Mengasihi dari potensial siapa? Potensial diri kita, dari hati kita, dari jiwa kita, dari pikiran kita, dari segenap kekuatan kita. Setuju ya? Jadi di 2026, apapun yang kita lakukan setiap hal di 2026 dan seterusnya, itu yang terutama. Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 30. Ya. Nah, kita udah lihat. Setelah dari Markus 12 ayat 30, Opa kan tadi udah beritahukan. Ya, ada 2 poin. Satu poin itu di 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Dan satu poin lagi itu ada di 2 Taware 7 ayat 14, 15 dan 16. Jadi kedua poin ini, poin yang satu itu negatif, itu dosa. Poin yang satu lagi, itulah kehidupan kita imamat rajani. Nah, mana yang mau lebih dominan? Saudara-saudariku, aku sarankan, aku himbaukan, pakai firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat. Itu ada di 2 Taware 7 ayat 14, 15, 16. Yang Opa sudah jelaskan di part 1-nya. Ya. Oke, nah sekarang di part 2-nya kita tahu udah hal demikian. Karena di 1 Yohanes 2 ayat 15-16 itu adalah hukum dosa dan hukum maut. Sedangkan di 2 Taware 7 ayat 14, 15, 16 itu adalah hukum kasih karunia Kristus yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam kekudusan, dan dipimpin oleh Roh Kudusnya Allah Bapa Surgawi kita. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, yang aku akan lanjutkan ini part 2 ini ya lebih menarik lagi ya. Ini di Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dia mengatakan begini loh. Ini berkaitan dengan jiwa kita. Ya, saya bacain ya biar lebih menarik lagi. Hampir jatuh. Soalnya bukunya ini tebal. Oke, Opa buka, sabar ya. Nah nih, 1 Yohanes 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya. 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Batinku kan hati ya. Pertama dia udah ucapkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang tadi di Markus 12 ayat 30 itu, kasihilah Tuhan Allahku dengan segenap hatimu dan jiwamu. Ini sudah terpancar di sini, diterjemahkan. Karena orang lihat di Markus 12 ayat 30 itu, dia nggak bisa hanya ngomong gitu ya, kasihilah Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Ini terjemahannya.
oleh King of Daud. Ya, Opa baca ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dari lubang kubur itu hukum maut dan hukum dosa ya. Nah, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Selalu ucapkan hal itu. Ya, terjemahan yang memberi arti ke sini. Ya, nah itu. Tapi di satu sisi, ya, forget yang 1 John 2 ayat 15-6. Itu adalah hal duniawi. Tapi Opa perlu baca untuk lebih diketahui ya. Nah, kalau udah tahu kan lebih enak ya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Ya, Opa buka dulu ya. Opa tadi belum ditandain. Oke. Belum? Sabar sedikit. Ya, oke ya, udah mulai dapat. Nah, ini 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Ya. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini mencakupi apa? Yaitu keinginan daging, ya, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, ini sisi duniawi. Jadi kalau kita ingin menerima di 2026 berkat yang berlimpah di dalam nama Yesus, ya kita harus ada di tadi 2 Tawarik 7 ayat 14, 15, 16 dan juga Pemazmur 91 ayat 14, 15, 16. Yang sangat spesial 2026 ini Opa berdoa. Pemazmur 91 ayat 16 pada khususnya apa doanya? Ya, dengan umur panjang ku kenyangkan engkau dan menunjukkan kepada engkau keselamatanku. Itu Allah Bapa surgawi yang katakan demikian di dalam firman-Nya yang hidup loh. That's okay ya. Jadi kita 2026 udah berkat melimpah, banyak kesejahteraan keluarga juga melimpah, hidup sehat. Karena di tadi ya Allah Bapa kita yang bicara di Pemazmur 103, dia juga akan menyembuhkan kita, memulihkan kita. Jadi 2026 jangan ragu, hidup dengan iman setia kita kepadanya yang konsisten. Ya, konsisten. Opa doakan kita harus konsisten sebagai berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain, menolongi orang-orang yang gak mampu. Paham ya? Nah, itu ada di 2 Korintus 9 ayat 7 ya, dan 2 Korintus 9 ayat 8. Ya. Nah, kalau Opa mau bacain, ini ada ya di sini. Opa bacain ya. Nah, ini 2 Korintus 9 ayat 7. Ya, di sini hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, kita menolong mereka yang tidak mampu dan kita memberi
dengan sukacita, dengan batasan budget yang dikontrol oleh Roh Kudus. Nah, maka di 2026 ini Allah Bapa sendiri yang janji kepada kita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu hidup senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Setelah 2026 ini kita hidup berkecukupan dalam keluarga besar Imamat Rajani, ya, keluarga kepunyaan Allah, ya, dipimpin oleh Roh Kudusnya, di dalam nama Yesus, bahkan kita berkelebihan. Maka Opa berani bersaksi dengan iman. Opa akan men-traveling, ya, ke rumah anak Opa yang ada di Singapura. Dan dari sana traveling lagi ke Hong Kong. Sorry ya, rendah hati Opa ngomong. Puji Tuhan, iman bekerja. Walaupun sesuatu itu belum direalisasikan, kita inspirasi ini. Iman setia Opa bekerja dengan pimpinan Roh Kudus. Aku ini ada baiknya, tapi aku beriman sepenuhnya kepadanya. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin ya. Thank you ya teman-teman. God bless.